Indonesia akan kita mulai. Alhamdulillah, tamu virtual pada pagi hari ini telah berjumlah 236 orang. Sambil menunggu, kita dapat mulai karena hari sudah menunjukkan pukul 9.30. Kami mohon Bapak Ibu dapat mengikuti acara Halal Bihalal virtual ini dengan tertib dari awal hingga berakhirnya acara. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa min sayyiati amalina man yahdillah falah mudillah wa min yudillah falah hadiyallah asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Yang kami hormati Ketua Yayasan Sains dan Teknologi Ibu Lasmaya Olii atau yang mewakili. Yang kami hormati Rektor Universitas Komputer Indonesia Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto beserta jajaran. Yang kami hormati Al-Mukarram Profesor Dr. Sofyan Sauri yang alhamdulillah sudah berada di antara kita bersama dan telah bergabung dalam Halal Bihalal secara virtual pada pagi hari ini. Yang kami hormati jajaran pimpinan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, Bapak Ibu, para dekan, para direktur, para ketua dan sekretaris program studi, para kepala biro, para kepala bagian, dan para kepala divisi di lingkungan Universitas Komputer Indonesia. Yang terhormat, Bapak Ibu dan karyawan di lingkungan Universitas Komputer Indonesia, serta yang berbahagia seluruh para hadirin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syiyamana wa syiyamakum, taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amalan kita dan amalan puasa kita selama bulan Ramadan 1441 Hijriah. Kulu amin wa antum bi khair. Semoga kebaikan meliputi Bapak Ibu sepanjang tahun. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Bapak Ibu yang kami hormati, rasa syukur adalah menerima setiap rahmat Allah dalam hidup ini. Tidak ada kebaikan, tidak ada keamanan, tidak ada kesehatan yang akan terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini, meskipun negara dunia dalam keadaan sulit karena cobaan Allah dengan hadirnya COVID, namun kita masih bisa dalam keadaan sehat. Ini semua karena kasih sayang yang berlimpah yang diberikan Allah kepada kita semua, yang tidak pernah berhenti, yang terus mengalir hingga tak terbilang. Sehingga kita bisa hadir pada silaturahmi atau halal bihalal secara virtual yang dilaksanakan oleh Universitas Komputer Indonesia pada pagi hari ini. Salawat beriring salam senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang dengan perjuangannya telah mengajarkan berbagai petunjuk kebenaran hingga kita semua berada pada alam yang penuh kemenangan. Bapak Ibu, para hadirin yang kami hormati, sejenak sebelum memasuki acara inti, kita awali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, surat Ali Imran ayat 133 sampai 136 dengan Qori Rizky Supriyana, mahasiswa dari program studi manajemen. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم اللهم حمد لله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita dengarkan sambutan Rektor Universitas Komputer Indonesia, Profesor Dr. Haji Insinyur Edi Suryanto Sugoto. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat bertemu pada silaturahmi webinar tahun 2020 ini. Silaturahmi webinar ini kita selenggarakan terkait dengan kondisi negara kita pada saat ini yang masih berada pada situasi pandemik COVID-19, dan untuk itu tentu kita tidak dapat melaksanakan silaturahim secara langsung
tapi melalui online ini. Yang saya hormati para pimpinan Unikom, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, para direktur, para ketua program studi, para ketua divisi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu karyawan, dan khususnya juga kepada Profesor Sofyan Sauri yang akan menjadi pembicara kita pada siang hari ini. Alhamdulillah, acara pagi hari ini dapat kita laksanakan dengan tujuan adalah kita melakukan silaturahim setelah kita melaksanakan ibadah puasa tahun 2020 ini. Dan sebagaimana juga kita ketahui bahwa sejak kita melaksanakan work from home dari 1 April hingga tanggal hari ini, baru pada saat inilah kesempatan kita untuk ketemu secara daring dalam rangka silaturahim Idul Fitri 1441 Hijriah. Saya sangat bersyukur bahwa kita semua diberikan kesehatan yang baik, diberikan umur yang panjang, dan semua dosen, karyawan, dan mahasiswa Unikom, insya Allah hingga hari ini mudah-mudahan tidak ada yang terpapar virus COVID-19 tersebut. Untuk itulah kita patut bersyukur, dan tentu saja saya sebagai pimpinan Unikom sangat bersyukur sekali apabila hingga saat ini tidak ada satupun di antara sivitas akademika Unikom yang terpapar oleh virus tersebut. Bapak Ibu yang saya muliakan dan saya hormati serta saya cintai, new normal yang diterapkan oleh pemerintah kita pada saat ini itu merupakan bagian dari solusi pemerintah untuk meminimais pandemik COVID-19 hingga saat ini. Nah, terkait dengan hal tersebut, tentu Unikom harus mengambil langkah-langkah yang sudah dituangkan dalam surat edaran terhitung tanggal 2 Juni tahun 2020 ini yang telah saya tanda tangani, di mana poin penting yang ada di dalamnya adalah yang pertama, kita setelah UTS itu berakhir, tanggal 8 Juni 2020 kita akan memasuki kuliah lanjutan setelah UTS tersebut. Jadi kuliah lanjutan setelah UTS yang akan kita laksanakan pada 8 Juni 2020 tersebut itu akan kita lanjutkan dengan sistem online. Hal ini tentu merupakan bagian dari pertimbangan di mana yang pertama, Unikom khususnya anytime siap untuk melaksanakan kuliah offline. Namun, kita mengetahui bahwa mahasiswa-mahasiswa Unikom itu berasal dari seluruh Indonesia. 50% dari luar Pulau Jawa dan 50% lagi
berasal dari Pulau Jawa. Dan kita ketahui bahwa di era new normal ini, masing-masing Pemda memiliki kebijakan yang berbeda-beda. Antara Pemda Jabar dengan Pemda Sulawesi Selatan, Sumatera Utara, dan sebagainya, itu tentu tidak sama. Karena regulasi tersebut, maka kepulangan para mahasiswa ke Bandung itu menjadi tidak dapat dilaksanakan. Hal lain adalah adanya kekhawatiran dari pihak orang tua maupun juga para mahasiswa kita, mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini hingga saat ini masih fluktuatif sifatnya. Jadi tidak ada jaminan bahwa kalau mereka datang ke Bandung mengikuti kuliah, apalagi berada pada suatu kelompok yang cukup berdekatan, itu lalu tidak ada virus yang mendekati. Hal lain, bahwa transportasi darat, laut, dan udara hingga saat ini masih sangat sulit untuk dilaksanakan maupun diikuti oleh para mahasiswa kita. Nah, dengan adanya hal-hal tersebut, maka kita sudah memutuskan melalui rapat pimpinan pada hari Sabtu kemarin, tanggal 30 Mei, bahwa kuliah lanjutan itu secara online, proses kuliah, studio, dan sebagainya, ujian akhir, proses bimbingan, proses sidang, semua kita lakukan secara online atau secara daring. Nah, khusus untuk Bapak Ibu dosen dan karyawan, juga sudah kita putuskan bahwa sesuai dengan kebijakan dari Pemda Jawa Barat mengenai era new normal dan perpanjangan PSBB hingga tanggal 12 Juni, maka Unikom menetapkan bahwa proses bekerja di kantor kita mulai pada tanggal hari Senin 15 Juni 2020 dengan sistem pengaturan sesuai dengan surat edaran yang barangkali sudah diedarkan oleh Biro Administrasi Umum maupun Rektorat Unikom. Nah, dalam proses kuliah online ini, perpustakaan itu kita buka sesuai dengan jam kerja. Sesuai dengan jam kerja, tentu dengan menerapkan prinsip-prinsip menjaga jarak, menggunakan masker, dan tentu harus sering cuci tangan. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin juga menyampaikan bahwa proses perkuliahan secara normal untuk Unikom itu akan berlangsung, akan dilaksanakan
di awal semester Gasal tahun akademik 2020-2021. Jadi di sekitar tanggal 15 September 2020, itu seluruh perkuliahan di Unikom kita laksanakan secara seperti sebelumnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam proses perkuliahan sejak tanggal 8 Juni sampai dengan berakhirnya ujian akhir semester, itu kita laksanakan kuliah daring secara normal, tidak dipadatkan, agar supaya kalender akademik yang sudah disusun itu dapat kita laksanakan secara baik. Jadi tidak usah repot-repot untuk menjadikan seminggu 2 kali kuliah misalnya. Jadi kita laksanakan secara normal, secara daring yang normal, sampai berakhirnya UAS, dan untuk proses bimbingan skripsi tesis tugas akhir, proses sidang, juga bisa Bapak Ibu lakukan secara daring. Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, pada kesempatan ini, saya ingin mengucapkan selamat kepada segenap sivitas akademika Unikom, kepada para pimpinan Unikom, para WR, para dekan, para direktur, para kaprodi, para ketua divisi, dan para dosen serta para karyawan atas berhasilnya Unikom masuk dalam top 50 perguruan tinggi terbaik di Indonesia tahun 2020 ini berdasarkan pengumuman dari Four International College and Universities atau ICU. Alhamdulillah, Unikom masuk pada top 50 perguruan tinggi atau universitas terbaik di Indonesia sesuai pengumuman For ICU yang diumumkan kemarin tanggal 1 Juni 2020. Jadi peringkat kita dibanding semester yang lalu, alhamdulillah meningkat. Karenanya saya ucapkan selamat atas kinerja yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua, sehingga telah mengantarkan Unikom masuk pada top 50 the best universities in Indonesia di tahun 2020 ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, satu kabar gembira juga bahwa dari pengumuman Sinta Ristek Dikti yang diumumkan pada beberapa hari yang lalu, Unikom juga masuk pada top 500 peneliti terbaik di Indonesia. Jadi, nama Unikom ada di jajaran Sinta tersebut, di antara 500 peneliti terbaik yang sudah diumumkan oleh Kemenristek Dikti melalui Sinta Ristek Dikti. Ini tentu merupakan kebanggaan bagi kita semua, karena berkat sinergi yang baik, maka prestasi-prestasi tersebut bisa kita capai dan menjadi kebanggaan bagi kita segenap sivitas akademika Unikom.
Karenanya, saya mengapresiasi kerja keras Bapak Ibu sekalian yang telah mengantarkan Unikom menjadi universitas terbaik di Indonesia dari 4.700 perguruan tinggi yang ada di tanah air saat ini. Bapak Ibu yang saya banggakan, pada kesempatan pagi hari ini, atas nama Yayasan Sains dan Teknologi, atas nama saya dan keluarga, dan atas nama pimpinan Universitas Komputer Indonesia, saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, dan mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara puncak, yaitu siraman rohani yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram, Profesor Dr. Safyan Shauri. Kepada beliau, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid al-ayah. Faqala Allahu aidon ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun al-ayah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini atau pada pagi hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan para pimpinan Unikom yang dibanggakan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berbahagia, dalam keadaan selalu di rumah. Mudah-mudahan menjadi betah hidup di rumah karena memang situasi seperti ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, termasuk kita, keluarga, semuanya selalu mendapatkan rahmat barokah Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Bapak Rektor yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan balighu anni walau ayah.
menyampaikan 1-2 patah kata setelah bulan suci Ramadan, mudah-mudahan menjadi spirit untuk bekerja pada waktu yang telah dijadwalkan oleh Pak Rektor tadi, dan kita semuanya selalu mendapatkan bimbingan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menyampaikan apa yang akan disampaikan dalam silaturahmi ini, tentu saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, kemudian juga kepada Bapak Rektor Universitas Komputer Indonesia, Bapak Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto, kemudian juga para Wakil Rektor, juga ucapan terima kasih kepada para dekan, Ketua Dewan Kehormatan, Etika Universitas, seluruh dosen dan karyawan, para mahasiswa yang tentu semuanya menjadi bagian dari keluarga besar Unikom. Alhamdulillah, setelah kita menunaikan ibadah saum 1 bulan, dan sebelum saum 1 bulan kita sudah dipersilahkan untuk tetap berada di rumah karena dengan COVID, dengan Corona yang seolah-olah Allah memberikan pelajaran kepada kita yang dahulu kita jarang di rumah, selalu ada di luar, bahkan makan jarang bareng gitu. Kemudian selalu masing-masing gitu. Tapi dengan adanya Corona ini ternyata Allah mendidik kita, Allah membimbing kita, Allah memberikan jalan kepada kita untuk tetap di dalam kenikmatan hidup di dalam rumah yang semula saya merasa berat. Ada kerinduan Pak Rektor untuk kuliah di Unikom ini, sudah beberapa kali pertemuan cuman pakai online saja, saya sampai dengan anak-anak ini kapan bisa bertemu? Nah, doa saja, nanti kalau sudah Allah angkat coronanya kita ketemu lagi lah di kelas. Ya. Tapi walaupun demikian tetap kita berkomunikasi pakai daring, alhamdulillah, dan kelihatannya begitu dicek itu ya, ada yang dari tempat-tempat di luar Jawa Barat, subhanallah. Dia mereka bisa nyambung dengan izin Allah, sehingga mudah-mudahan tadi harapan Pak Rektor dan kita semuanya, mudah-mudahan COVID-19 ini segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi suasana yang normal, suasana yang sedia kala kita lakukan. Memang bulan suci Ramadan yang telah kita lewati itu sebenarnya Allah menurunkan kewajiban Ramadan sebagaimana ayat yang dibawakan tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ujung dari Ramadan, tujuan Allah menurunkan Ramadan kepada orang-orang yang beriman adalah la'allakum tattaqun, supaya menjadi manusia-manusia yang bertakwa, subhanallah. Jadi kita dengan dikurungnya di rumah, sholat di rumah, bahkan saya mendapatkan laporan ada orang yang belum pernah menjadi imam seumur-umur katanya gitu. Tapi setelah harus di rumah, ya ini Masya Allah Pak Rektor, Masya Allah ini, jadi wayahnya si bapaknya harus jadi imam gitu, oleh istrinya didorong-dorong. Kata istrinya, pokoknya papa jadi imam, papa jadi imam. Kata suaminya, nggak bisa, bapak baru gak pernah jadi imam gitu. Nah dengan Corona itu, Masya Allah, dipaksa. Anak yang cikal juga mendorongnya, akhirnya bapaknya itu 1 bulan bahkan sudah 35 hari terus jadi imam, 5 waktu sholat di rumah. Jadi ini luar biasa. Bahkan ketika ada makmumnya, makmumnya kan istrinya, anak-anaknya cepat sholatnya. Maka si imam setelah salah menegurnya, mama kunaon nyapo bapak jadi imam kumaha itu batal sholatnya. Ada pendidikan seperti itu luar biasa. Semuanya ini sebelumnya tidak terpikirkan. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, semua yang diciptakan oleh Allah tidak sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Semuanya dalam rencana Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ujungnya kita saum di rumah, sholat tarawih di rumah, tadarus di rumah, Masya Allah. Tadarus di rumah, sholat sunat yang lainnya, sholat wajib, baca Quran, tadarus, semuanya. Rumah itu menjadi hidup, subhanallah. Yang semula rumah itu seperti angker gitu ya,
merasa takut, tapi dengan dibacakan Quran. Kata Rasulullah SAW itu, Jayyinu buyutakum biqiraatil Quran. Jadi alunkan, dengungkan, baca Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacaan Quran itu nanti akan datang pada hari kiamat untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang telah membaca Al-Quran, terutama di bulan suci Ramadan. Jadi ramai tadarus kemarin itu, ada tadarus mahasiswa, ada tadarus karyawan, ada tadarus pimpinan, ada tadarus rumah tangga, Masya Allah, semuanya bersuara, semuanya mengeluarkan kata-kata Al-Quran, apa yang didengungkan, apa yang diucapkan dalam Al-Quran. Dan ujungnya dengan sholat sunat Idul Fitri pun di rumah, Masya Allah. Saat itu ada keluarga yang tidak berani untuk jadi khotib, Pak Rektor itu. Kemudian cari aja katanya ustadz yang dekat gitu. Kata ustadznya, saya takut bawa penyakit ke sana katanya. Atau di sana ada penyakit, udah masing-masing aja. Akhirnya semua suami jadi khotib, subhanallah. Jadi khotib di rumah masing-masing itu. Pokoknya khotib dibuka dengan hamdalah, dengan segala macam semampu-mampunya. Di ujung ada doa, Masya Allah, bersalaman, saling berangkulan, Masya Allah. Ini seumur hidup belum pernah jadi khotib, seumur hidup belum jadi imam, belum pernah hal seperti ini, subhanallah. Jadi ada kenikmatan tersendiri. Oleh karena itu, dengan akhirnya bulan Ramadan dan juga tadi menjadi manusia yang muttaqin, mudah-mudahan menjadi kenyataan. Dan tadi ayat yang dikumandangkan oleh anak kita ini yang sangat bagus suaranya, yang sangat fasih bacaannya, itu surat Ali Imran yang dibaca tadi, itu sangat berkaitan erat dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Masya Allah itu. Artinya wasari'u bergegaslah, bersegeralah. Nah, jadi memang ada pekerjaan-pekerjaan yang harus segerakan gitu. Jangan dinantikan. Biasanya kan kalau punya salah itu nanti aja lebaran juga kan ketemu dengan Pak Rektor, ya nanti aja lah salaman atau bagaimana. Nah, kalimat wasari'u yang ada di dalam surat Al-Imran itu memerintahkan bersegera. Bersegera untuk meraih ampunan Allah, subhanallah. Jadi kalau berdosa itu jangan ditangguhkan. Jangan nanti juga ketemu sama orang, jangan. Kenapa? Karena umur tidak ada yang tahu. Misalnya ada yang berbuat salah di pagi hari, akan minta maaf nanti malam hari, bagaimana kalau asar diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Bahkan ada yang menangguhkan sampai lebaran. Nanti kan ada silaturahim gampang, minta hampura mah karena waktu lebaran oge bakal hampura pasina oge. Tapi ingat ya, memang meminta dihampura itu bukan pekerjaan yang enteng. Istri kadang-kadang sulit untuk minta maaf kepada suami. Suami juga kadang-kadang berat untuk minta maaf kepada istri, kepada anak-anak. Tapi dengan COVID-19 ini, Masya Allah, berangkulan, saling maaf-memaafkan. Mengapa? Allah memerintahkan wasari'u, bergegaslah, bersegeralah. Termasuk saya kepada Pak Rektor, mohon maaf kalau ngajar mungkin saya suka cepat-cepat pulang, tapi diberi tugas juga anak-anak itu gitu ya. Kadang-kadang itu mohon maaf ini, mungkin saya mengajar sudah sekian lama, mungkin ada saja suka ngasih tugas, tapi anak-anak Masya Allah jalan terus, dan memang tidak ada laporan yang kurang bagus, ini bagus-bagus saja Pak Rektor, dan saya selamat juga tadi termasuk perguruan tinggi yang bagus, yang terbaik di 500 masuk ke Sinta, di 50 juga masuk. Ini memang tersanding Gusti Allah karena memang Unikom itu perguruan tinggi yang menurut saya setiap lantainya ada musolanya, ada yang sujudnya, Masya Allah, luar biasa. Makanya dengan silaturahim ini semuanya bergegas hadir, walaupun di daring ini, walaupun di Zoom ini, tapi ini merupakan fasilitas yang internasional, fasilitas yang sangat besar manfaatnya, bisa bertemu dengan Pak Rektor, dengan para pembantu rektor, dengan para pimpinan yang lain, yang sehari-hari saya kadang-kala cuma ngajar balik, sekarang bisa bertemu dengan Pak Rektor, alhamdulillah. Kemudian orang-orang yang bersegera mohon ampun itu di dalam ayat barusan, maka Allah akan sediakan. Tadi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ard. Maka Allah akan siapkan surga dengan surga yang seluas langit dan bumi. Masya Allah. Ini ayat yang dibaca anak kita tadi. Itu. Jadi bersegeralah mohon ampun, maka bagi orang-orang yang selalu memohon ampun, maka akan disiapkan tempatnya di surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Masya Allah. Insya Allah Sivitas Akademi Unikom semuanya kumpul di sana nanti bersama-sama, dipimpin oleh Pak Rektor, Ketua Yayasan, bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kemudian di ujungnya setelah wasari wil magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal uiddat lil muttaqin. Hari nyambung dengan surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun. Sekarang uiddat lil muttaqin, maka orang-orang yang saum 1 bulan tujuannya untuk menjadi orang yang takwa dan orang yang selalu minta ampun, mohon maaf kepada orang-orang yang pernah berbuat salah, itu pun akan mendapatkan tempat yang sangat bagus, dan itu bagi orang-orang yang muttaqin. Di bahasa lainnya, kita ini lulusan dari Universitas Ramadan, Pak Rektor, kita ini sudah diwisuda kemarin, sudah cum laude, mudah-mudahan semua cum laude gitu. Mudah-mudahan kita semuanya membawa gelar muttaqin, yaitu karena kita puasa la'allakum tattaqun, jadi orang-orang yang muttaqin. Nah, ketika berbicara muttaqin, anak kita tadi meneruskan ayatnya. Setelah mengatakan la'allakum wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Nah, bagaimana itu ciri-ciri orang yang muttaqin? Ciri-ciri orang yang muttaqin itu salah satunya dalam ayat selanjutnya, alladzina yunfikuna fisarroi wad-dharroi wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Sekurang-kurangnya 3 ciri orang-orang yang muttaqin setelah lulus dari Universitas Ramadan. Yang pertama adalah alladzina yunfikuna fisarro ini. Selalu dia itu gemar, selalu berehan, selalu menyempatkan untuk berinfak di saat sedang ada, di saat sedang kurang, di saat sedang sangat prihatin, tetap ada yang diinfakkan sebagian dari hartanya. Di orang-orang yang takwa itu luar biasa, berehan, dilatih ketika Ramadan itu dengan zakat, dengan infak, dengan sedekah itu, maka orang yang takwa selalu gemar memberi dikala ada setengah ataupun kurang, ada selalu memikirkan, memperhatikan. Nah, inilah hal-hal yang ciri orang yang muttaqin. Dan insya Allah kita ini selalu kalau ada harta untuk infak, untuk sedekah, untuk fakir, untuk miskin, terus diteruskan. Dan mereka bukan soal besarnya, bukan soal kecilnya, tapi besar dengan penuh ketulusan itu lebih hebat ketimbang kecil dengan ngutruk, kira-kira begitu ya. Jadi yang paling bagus itu ya dengan besar, ya besar menurut ukuran kita lah. Ukuran saya besar seperti ini, kata Pak Rektor seperti ini, itu semuanya punya ukuran masing-masing, tapi setiap hari ada yang diserahkan. Bahkan ada suatu hadis yang mengatakan bahwa orang-orang yang setiap harinya itu berinfak di pagi hari sebelum matahari terbit, sudah berinfak, apapun infaknya, dengan harta, dengan uang, dengan tenaga, dengan pikiran, atau tidak ada apa-apa, cuman punya senyum aja sudah termasuk sedekah gitu ya. Kalau kita mau ke kantor misalnya belum ada apa-apa ini di mobil, tapi mau sedekah, ya buka jendela lah, senyum kepada yang di pinggir jalan gitu. Senyumnya nanti apa dijawab atau tidak. Nah, tentu dengan para mahasiswa, ketemu dengan pimpinan, ketemu dengan teman-teman, maka sebelum menegur itu sedekah senyum. Tapi kata sedekah senyum, saudara-saudara, orang sudah pada tahu senyum itu adalah ibadah luar biasa. Kata malaikat yang satu tadi, ya Allah berikan kata rezeki yang kepada orang-orang yang infak ini. Terus yang satu lagi malaikat berdoa, ya Allah bangkrutkan kepada orang yang tidak berinfak. Jadi kita takutin oleh malaikat kedua nih, makanya kita pagi-pagi sudah sedekah kepada istri, sedekah kepada anak, kepada keluarga, kepada lain, itu merupakan ciri orang yang muttaqin.
Kemudian yang kedua, ciri yang mutlak itu wal kadhiminal ghaidho. Menahan amarah, subhanallah. Bukan tidak bisa marah, tapi bisa menahan amarah. Karena amarah itu merupakan dorongan nafsu, ya, nafsu angkara murka yang bisa memfatalkan di dalam kehidupan. Dan kadangkala kalau kita ketemu sama mahasiswa, kadangkala gitu ya, kadangkala mengundang marah, tapi kita menahan marah sambil berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anakku ini misalnya gitu ya, ada yang mengundang marah itu, maka diikuti dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya marah mesti menjadi untuk dimanage supaya tidak keluar, karena orang yang mengeluarkan kata-kata ketika marah itu bahasanya jadi lain. Orang yang marah misalnya di rumah itu, kalau marah kepada istri itu dimarahi, dipelototin gitu ya, terus televisi dipukul, pantau diguragen gitu, itu kan bukan kemaslahatan. Akhirnya nanti pintu jadi rusak, televisi jadi bocor, gitu. Kemudian perlu beli pintu, perlu memperbaiki televisi, gara-gara marah. Maka kata Rasulullah, kalau marah sedang memegang benda, lepaskan segera. Kalau marah sedang berdiri, segera duduk. Kalau masih marah, sudah duduk, masih marah, segera ambil air wudhu. Kalau sudah masak air wudhu, masih tetap marah, Masya Allah, kelewatan setan untuk menggoda manusia. Jadi memang marah dikelola, dimanage untuk tidak mengeluarkan sifat-sifat marah yang bisa merusak dan menghancurkan tatanan dalam kehidupan. Tapi saya lihat di Unikom tidak ada yang marah-marah. Satpamnya senyum-senyum, Masya Allah. Kalau kan nyimpan mobil senyum, kalau penuh jangan di sini Pak, wah ini luar biasa. Jadi semuanya itu senyum, 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 dan saya lihat di situ ada senyum gitu ya, ada pelang-pelang bekas senyum lah, dan luar biasa itu. Kemudian yang ketiga, wal afina anin nas. Nah, ini ciri yang ketiga. Wal afina anin nas itu adalah selalu memaafkan kesalahan orang. Ini yang menurut saya masih kadang-kala berat untuk memaafkan kesalahan orang. Mengapa? Karena memang kesalahan itu atau untuk memaafkan itu perlu adanya kesadaran. Jadi kalau orang lain berbuat salah kepada kita, bagaimana kita untuk memaafkan dari kesalahan-kesalahan itu? Gitu. Dan memang di dalam ungkapan yang lain dengan silaturahmi ini, ya, maka hakikatnya untuk saling memaafkan. Tadi saya lihat ketika ketemu kemudian tangan dibeginikan itu sudah merupakan ciri mohon maaf. Cuman ketika tadi kata Pak Rektor mohon maaf, jadi kita mesti jawab gitu. Mohon maaf dari kesalahan, kata kita insya Allah saya juga banyak salah Pak Rektor, banyak salah, mohon dimaafkan. Walaupun Pak Rektor mungkin mendengar atau tidak, tapi memaafkan kesalahan kita. Nah, ketika kita ada orang yang meminta maaf, kita jangan ngabetem selepas sunnah nama, harus menjawab. Jadi mohon maaf Pak, ya saya maafkan insya Allah. Semoga tetap menjadi orang-orang yang pemaaf, wal afina anin nas. Dan maaf itu jangan diminta kalau bisa. Gitu. Ada yang salah, udah, kecuali mungkin utang piutang ya. Kalau utang piutang bereskan aja dulu gitu. Jangan ya karena punya utang bagaimana ini? Ya hitung aja dulu bayar gitu. Kalau utang biasa begitu, tapi kalau urusan di luar utang itu tetap harus diselesaikan dengan saling maaf, memaafkan. Bahkan Rasulullah pernah ketika duduk-duduk di Masjid Nabawi itu bicara kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, sebentar lagi itu akan masuk orang yang akan menjadi calon ahli surga. Kemudian para sahabat itu menatap kepada pintu yang ditunjukkan Rasulullah SAW di Madinah. Akhirnya masuklah seorang bapak-bapak yang janggutnya masih basah, yang tangan kanannya memegang sendal, kemudian duduk dengan senyum. Orang tidak berkata, kecuali hanya mengamati gerak-gerik orang itu sampai diumumkan oleh Rasulullah. Kemudian yang kedua, hari kedua masih tetap itu. Sampai hari ketiga orang itu terus masuk dari pintu itu yang sama. Dan setelah itu ada yang tahu apa sih amalan yang dilakukan orang itu. Akhirnya dia datang ke rumah yang diumumkan tadi, bermalam-malam di situ, mengintai, mengintip, ya bagaimana ini soalnya, bagaimana sodakona, bagaimana impaknya. Begitu dilihat kok biasa-biasa aja katanya. Sudah 1 hari ditunggu, nggak ada kelebihannya. Hari kedua masih tetap saja. Hari ketiga ya sudah. Akhirnya datang kepada orang tersebut. Saya penasaran apa yang menyebabkan amalanmu bisa menyebabkan Rasul mengumumkan
bahwa Bapak ini masuk surga? Apa amalannya? Orang itu menjawab, amalanku biasa-biasa aja, seperti mana Anda mengamalkan, kan gitu. Mungkin ada yang khusus, yang paling spesial gitu. Akhirnya orang itu sambil menerawang melihat ke atas, dan ternyata ada 2 amalan yang dilakukan orang itu. Satu, meminta kepada Allah sebelum tidur, katanya, meminta kepada Allah untuk tidak dendam pada orang lain, dan bisa mensyukuri nikmat yang orang lain terima. Nah ini. Jadi satu, bisa mensyukuri orang lain yang orang lain dapat nikmat. Ini kan susah, kebanyakan itu. Saya bukan kebanyakan, kadang-kala orang lain dapat keuntungan, tapi bertanya-tanya, bukan disyukuri gitu. Jadi yang pertama itu. Yang kedua adalah agar selalu ya diberi jalan untuk bisa memaafkan dengan setulus-tulusnya. Jadi memang kalimat yang diucapkan itu minta kepada Allah untuk tetap menjadi pemaaf gitu ya. Kemudian untuk tetap menjadi orang yang bersyukur kepada Allah gitu. Ini merupakan bagian penting di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk menjadi pemaaf ini ada tipsnya, gitu Pak Rektor, ini ada tipsnya, mudah-mudahan menjadi bagian yang ujung jadi pemaaf itu supaya nanti bareng-bareng ke surga itu tadi. Jadi ada tipsnya itu, ada beberapa tips. Satu, untuk menjadi pemaaf itu pahami tentang sifat Allah yang maha pemaaf. Jadi Allah itu maha pemaaf kepada siapapun yang dosanya apapun, memaafkan. Hanya ada satu yang dimaafkan oleh Allah, yaitu yang musyrik itu. Yang musyrik yang mengadakan Tuhan selain Allah. Nah itu yang tidak memberikan, yang tidak diberikan ampunan oleh Allah. Jadi sifat Allah yang Rahman, sifat Allah yang Rohim, sifat Allah yang pemaaf itu dipahami, dipelajari insya Allah. Jadi biasa kita menjadi pemaaf. Kemudian pahamilah manusia dan diri sendiri katanya. Siapa saya? Dari mana saya? Sedang di mana saya? Mau ke mana saya? Dan kita alhamdulillah Allah menugaskan hidup di alam dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita hidup di alam dunia ini semata-mata untuk beribadah. Apapun hidup kita ini adalah beribadah. Ngajar ibadah, kuliah ibadah, memberikan apapun ibadah, 24 jam full ibadah sesuai dengan firman Allah yang dikatakan tadi, tidak semata-mata kami atau aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah itu ada 2, ada ibadah mahdoh dan ghair mahdoh, tapi semuanya full menjadi harapan, keinginan di saat melaksanakan apapun hanya semata-mata mencari ridho Allah. Ngajar itu niat awalnya dari rumah itu niat untuk mencari ridho Allah. Urusan honor sebagainya itu nomor kesekian. Yang penting untuk persiapan di akhiratnya. Gitu. Tapi kadang-kala namanya manusia gitu lagi ya, lupa kepada hal-hal yang firman Allah tadi. Kemudian yang ketiga, selalu memahami kebaikan orang lain. Tadi saya dengar dari Pak Rektor ini jadi juara karena kebaikan Bapak dan Ibu, subhanallah. Jadi semuanya ini merupakan kebaikan-kebaikan yang terus kita ingat akan kebaikan-kebaikan orang lain. Dan yang selalu mengingat keburukan kita. Nah ini. Jadi kadang-kala kalau saya itu yang ingat itu kebaikan saya, keburukan orang lain. Nah ini jadi tertukar. Nah tips untuk menjadi pemaaf itu harusnya ya selalu memahami kebaikan orang lain dan selalu mengingat tentang keburukan kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah buang jauh bara dendam. Nah ini. Jadi buang jauh bara dendam. Jadi kalau ada ya namanya manusia mungkin gitu ya, dendam itu ada saja, tapi segeralah dihilangkan seperti yang dikatakan tadi untuk tidak mendendam ke orang lain gitu ya. Dan yang keenamnya itu selalu berdoa agar diberikan kelapangan hati. Jadi memang silaturahmi ini luar biasa manfaatnya di dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Dan insya Allah dengan silaturahmi itu ada keuntungan silaturahmi. Keuntungan silaturahmi itu tentu salah satunya timbul ya adanya disiplin hidup gitu ya. Dengan silaturahmi itu
Saya lihat itu betul-betul banyak manfaat di dalam silaturahmi, salah satunya disiplin. Tadi saya lihat begitu dibuka Zoom ini sudah mulai masuk, subhanallah, sudah bertegur sapa, sudah dadah-dadahan. Sebelum dimulai tadi tegur sapa satu sama lain, kirim berita, wah selamat. Jadi luar biasa tadi ketika diberi waktu setengah jam itu untuk bergunem catur antara dosen, antara karyawan yang sudah lama rindu tidak ketemu. Di luar biasa, panitia memberikan waktu setengah jam, tadi saya perhatikan, dimanfaatkan untuk dadah-dadahan lewat ya Zoom ini. Walaupun tidak dekat, tapi tetap dekat di hati bagaimanapun. Jadi silaturahmi ini memang hadirin jamaah yang berbahagia, banyak keutamaannya. Yang pertama, akan ditambahkan rizki. Nah itu, jadi dalilnya itu akan disebutkan dari man ahabba ayyub satolahu, gitu ya. Man ahabba ayyub satolahu, man ahabba ayyub satolahu bi rizkihi wa yunsa'alahu bi asari pal yasirohimah. Barang siapa yang senang diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung hubungan silaturahim. Kata Rasulullah, ada 2 langkah yang paling dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ada 2 langkah. 1 langkah orang yang akan bersilaturahim, yang kedua langkah yang akan menunaikan sholat. Itu 2 langkah yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 1 silaturahim dengan Allah melalui sholat, itu hablum minallah. Yang kedua silaturahim dengan sama manusia, itu hablum minannas. Nah di situ setiap hari, setiap saat kita tidak lepas dari 2 hal tadi. Ketika kita sholat duhur, ditanya oleh orang lain, sedang apa nih? Sedang menunggu sholat asar. Tapi untuk mengisi kekosongan, ada yang mengajar, ada yang membimbing, ada yang menguji, ada yang melakukan kegiatan-kegiatan yang lainnya. Maka akan dipanjangkan umurnya dan akan diluaskan rezekinya dengan silaturahim itu. Terus yang selanjutnya yang dikatakan rezeki yang berlimpah itu banyak rezeki itu, termasuk sehat itu rezeki, bisa ngajar itu rezeki, bisa temu dengan silaturahmi dengan masyarakat itu rezeki. Jadi rezeki itu tidak semata-mata uang, tapi rezeki itu termasuk sehat itu rezeki. Makanya oleh karena itu kehidupan di dalam sehari-hari itu kita selalu memohon kepada Allah di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama yang dalam COVID-19 ini ada doa khusus, doa Rasulullah ini yang selalu menjadi doa yang diajarkan oleh Rasul kepada umatnya. Nah, begini doanya. Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ini kalau dibaca oleh siapapun, oleh kita semuanya, insya Allah, Allah melindungi. Jadi artinya, ya Allah lindungi aku dari penyakit belang, penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk lainnya. Jadi itu Rasul mengajarkan di zaman banyaknya virus gitu, dan itu jadi amalan sehari-hari. Sekarang apalagi diulangi bacanya, Allahumma inni a'udzubika minal barosi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqami. Ya Allah lindungi aku dari penyakit belang, penyakit gila itu penyakit betul. Kemudian dari penyakit kusta juga penyakit, dan dari penyakit buruk yang lainnya. Kita tidak tahu seperti apa penyakit yang buruk itu. Allah Maha tahu. Nah, kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka insya Allah dengan disiplin melalui COVID ini, dengan adanya di rumah, sekali lagi kita tetap dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bersilaturahim di siang hari ini di keluarga besar Universitas Komputer Indonesia. Insya Allah kita akan dipanjangkan umur, disehatkan lahir dan batin, dibukakan pintu-pintu rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rupanya itu Pak Rektor yang dapat saya sampaikan dalam menyambut halal bihalal atau silaturahim ini. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan keluarga selalu sehat walafiat, kemudian pimpinan Unikom yang lain juga
diberi kesehatan, sivitas akademika Unikom, selamanya dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri ceramah ini tadi panitia sudah berbisik-bisik mohon doa, ya siap, doa di akhir lah. Pokoknya kita berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita dalam bimbingan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli wa barik wa sallim, amin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma ighfir lana wa li walidaina warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rabbana, keluarga besar Unikom melaksanakan acara silaturahmi pada hari ini. Semoga menjadi silaturahmi yang dapat mengeratkan, menguatkan, dan menjadi keluarga besar yang selalu mendapatkan bimbingan ridho darimu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, mudah-mudahan universitas yang terus bergerak, maju, dan berkembang di dunia ini, mudah-mudahan tetap menjadi perguruan tinggi yang mendapatkan ridho-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, berikan jalan kepada kami untuk bisa meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dilindungi dari segala hal-hal yang tidak diinginkan, godaan-godaan dari iblis dan syaitan laknatullah. Selamatkanlah kami, ya Allah, lindungi keluarga kami, ya Allah, lindungi keluarga besar Unikom, ya Allah, dari penyakit belang, dari penyakit gila, penyakit kusta, dan penyakit-penyakit buruk yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Sofyan Sauri. Alhamdulillah pada pagi hari ini Bapak Ibu kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan kita senantiasa di jalan Allah dan menjadi pengikut Nabi besar Muhammad SAW hingga ke surganya nanti. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk melengkapi acara Halal Bihalal secara virtual kita pada pagi hari ini, di mana pada hari ini, pada Halal Bihalal virtual ini, kita tidak mungkin untuk melakukan salam-salaman, karena kita dengan jarak yang berjauhan, sehingga sebagai pengganti, kami akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu pimpinan untuk memberikan ucapan selamat, yang akan dimulai dari Rektor Unikom, para wakil dekan, para wakil rektor, para dekan, dan Dewan Kehormatan Unikom, dan Prof. Elina. Mohon dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya kita mulai dari Rektor Unikom. Kepada Bapak Rektor, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas nama Yayasan Sains dan Teknologi, saya mewakili Ibu Lasmia Uli, atas nama saya dan keluarga, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila dalam kita melaksanakan aktivitas pekerjaan di Unikom, ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Untuk itu, pada kesempatan ini, saya memohon, maafkan kami, maafkan saya, keluarga saya, dan keluarga Yayasan Sains dan Teknologi atas hal-hal yang barangkali kurang berkenan di hati Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf lahir dan batin.
Iya, baik. Terima kasih Pak Rektor. Selanjutnya kami silakan dengan hormat kepada Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Unikom, Profesor Dr. Hajah Umi Narimawati, SE MSI. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, Ibunda Hajah Lasmaya Oli, beserta anggota yayasan. Kebanggaan kami Bapak Rektor Unikom, Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Sugoto, para wakil rektor, para dekan, para direktur, para kaprodi, para kadif, para kabak, para dosen dan karyawan di lingkungan Unikom, dan teristimewa sahabat saya yang pada hari ini memberikan kajian yang sangat menarik, Profesor Dr. Haji Sofyan Syauri. Terima kasih atas pencerahannya. Atas nama saya pribadi maupun sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik yang selama ini bersentuhan langsung dengan Bapak Ibu Sivitas Akademika di Unikom, saya menghaturkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas perilaku, sikap, khilaf ataupun salah yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bertemu lagi pada Ramadan atau Idul Fitri tahun berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Wakil Rektor Bidang Administrasi Keuangan dan Kepegawaian, Profesor Dr. Haji Maman Kusman, SE MBA. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, para saderek, terutama Ketua Yayasan Sains dan Teknologi, keluarga besar Bapak Rektor Profesor Dr. Edi Sugoto, para wakil rektor, para dekan, para direktur, para ketua divisi, kaprodi, kepala bagian, dosen dan karyawan. Sebagai pribadi, saya tentunya tidak lepas daripada khilafan dan kesalahan, khususnya sebagai pejabat dari WR2 Unikom. Dalam kesempatan ini, tentulah kita bisa menyampaikan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Moga-moga semua kehilafan, ketidaksengajaan itu bisa dimaafkan, dan selanjutnya moga-moga kita bisa memperbaiki apa yang hilaf, apa yang salah untuk masa-masa yang akan datang. Moga-moga terutama ibadah saum kita bulan Ramadan yang 1441 ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terutama juga saya berharap moga-moga kita bisa dipertemukan kembali dalam kesempatan yang sama, Ramadan yang akan datang dan Idul Fitri yang akan datang. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga dosen, karyawan,
dan seluruh keluarga besar Unikom, Yayasan Sains dan Teknologi, dan keluarga besar Profesor Edi, sehat walafiat, dan maju terus Unikom. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, disilakan dengan hormat kepada Wakil Rektor Bidang Inovasi Pengembangan Aset dan Kerjasama, Dr. Insinyur Herman SMBA. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu pimpinan yayasan, Bapak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Direktur, Bapak Ibu Ketua Program Studi, Ketua Divisi, Bapak Ibu dosen, Bapak Ibu tenaga pendidikan. Saya atas nama Wakil Rektor 3, atas nama Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, dan atas nama pribadi menyampaikan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita menjadi insan yang semakin baik di masa yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik Bapak Ibu. Selanjutnya kami silakan kepada Dekan Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer. Oh ya, sudah mewakili, maaf. Dekan Fakultas Pascasarjana, Dr. Rahma Wahdiniwati, Doktoranda MSI. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Ketua Yayasan beserta jajaran, Bapak Rektor Profesor Edi Suryanto Sugalto dan keluarga, Bapak Ibu Wakil Rektor, Bapak Ibu para Dekan, Ketua Dewan Kehormatan Etika Profesor Ria, Guru Besar Profesor Ailena, kemudian Direktur, para Direktur, Ketua Program Studi, Dewan Ketua Divisi, dan kepada para dosen dan karyawan Unikom yang saya banggakan. Saya atas nama pribadi dan keluarga beserta para jajaran daripada Fakultas Pascasarjana mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin atas segala salah dan hilaf, baik sengaja maupun tidak, dan semoga kita selalu dalam rahmat dan hidayahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya disilakan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Profesor Dr. Haja Dwi Kartini, SE Spikslip. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang saya kagumi dan dimuliakan Allah, Ketua Yayasan Ibu Lasmaya beserta jajarannya, kepada Bapak Rektor Profesor Dr. Insinyur Edi Suryanto Sugalto beserta keluarga yang saya kagumi dan saya cintai, kepada Ibu Warek 1, Bapak Warek 2, Bapak Warek 3, dan rekan-rekan dekan yang saya sayangi, serta para direktur, para ketua divisi, kemudian Tendik, beserta para dosen yang saya sayangi, khusus kepada yang saya sangat banggakan, Profesor Dr. Sofyan Sauri,
yang telah memberikan ceramah yang begitu menyentuh kolbu saya setelah 30 hari penuh mengikuti Ramadan secara WFH ini. Dan juga saya atas nama jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis, saya akan sebut satu-satu, yaitu Dr. Siti Rahayu, Dr. Rizky Zulfikar, Dr. Lita Wulantika, dan Dr. Adef Komala, serta Sekretariat Teseni, Dona, Maya, dan Karim. Kami semua memohon maaf lahir dan batin, terutama saya pribadi dan keluarga, atau selaku dekan yang selalu berbuat kekeliruan, baik yang disengaja maupun tidak. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, syamana wa syamakum, barakallahu minkum. Allahu Akbar, walillahil hamd. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Semoga kita beserta Unikom yang masuk kelompok papan atas 50 terbesar di Indonesia serta 500 termasuk 500 di dalam Sinta tetap bisa dipertahankan, bahkan bisa menjadi lebih baik lagi dengan doa kita semua. Amin. Semua kerja keras dulu, baru kerja cerdas. Karena kalau hanya kerja cerdas, tidak akan tercapai seperti yang sekarang sudah kita capai. Semoga Unikom tetap jaya. Amin. Jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya kami silakan kepada Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Profesor Dr. Haji Samugio Ibnu Rejo. Disilakan Bapak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di sini. Terima kasih Pak Rektor, terima kasih kawan-kawan, terima kasih saudara-saudara sekalian. Ternyata apa yang kita kerjakan membuahkan hasil yang maksimal untuk kita untuk sementara ini. Mudah-mudahan di lain waktu lebih bagus lagi. Amin. Lebih bagus lagi, kita berharap seperti itu. Lebih hebat lagi. Amin. Bapak dan Ibu sekalian, di kesempatan Idul Fitri, setelah kita lakukan Ramadan, puasa Ramadan dan puasa Syawal, insya Allah mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan ini bisa menambah derajat ketakwaan kita kepada Gusti Allah. Amin. Pada Pak Sofyan Sauri, terima kasih atas wejangannya, atas khutbahnya. Pada Bapak Rektor, Bapak Ketua Panitia, anggota yayasan, ketua yayasan, terima kasih. Sekali lagi saya minta maaf, saya mohon maaf, saya beserta Ketua Prodi, Bu Risma, Ketua Prodi IKA, Bu Nia, Ketua Prodi IP, Bu Dewi, Ketua Prodi HI, kami mohon maaf sebesar-besarnya atas apa yang pernah kami lakukan, apa yang kami lakukan. Insya Allah mudah-mudahan di tahun yang akan datang akan lebih bagus lagi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik di Unikom ini akan lebih bagus lagi. Amin. Terima kasih, mohon maaf sekali lagi. Saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian, sekali lagi kami mohon maaf minal aidin wal faizin. Selamat hari Lebaran, selamat Lebaran. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita akan berjumpa kembali. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami silakan dengan hormat kepada Dekan Fakultas Desain, Profesor Dr. Yusuf Afandi Jalari. Silakan, Prof.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu pada flag, mohon maaf sebelumnya. Jadi pada flag itu tertulis nama cucu saya Firdaus. Karena akun saya rusak. Jadi tetap nama saya itu Yusuf Afendi. Iya, Prof. Ibu dan Bapak sekalian, Pak Rektor, yang sebenarnya saya sudah rindu ingin ketemu. Biasa kan ya, hampir tiap hari, tiap minggu begitu bertemu. Ini sudah 3 bulan ya. Di rumah saja. Tapi saya mengaturkan mugi dihapunten samudaya kalepatan. Itu bahasa Sunda, itu kumaha atunya. Mohon Pak Rektor, terutama yang jarang ketemu adalah pimpinan daripada Yayasan Science and Technology. Itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Minal aizin wal faizin. Ya. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, kesalahan itu seluas samudra dan laut. Tapi kita untuk menghilangkan samudra itu tidak gampang. Harus membukakan hati. Kemudian ridho membuat itu. Dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kita perlindungannya. Amin. Maafnya, ampunannya yang luar biasa. Mudah-mudahan ujian COVID-19 ini cepat berlalu. Kita sudah pada rindu untuk pada ketemu secara tatap muka. Begitulah kerinduan ini ada dalam batin. Dan saya mengucapkan kepada Pak Rektor tingkat dari tadi ada kita mendapat ranking lagi 50 yang terbaik ya, daripada itu. Itu satu ciri ya. Kita tidak boleh berhenti, tidak boleh diam dalam 4.0 ini. Harus ya, kalau berlari ya berlari lah gitu ya. Sekali lagi mohon maaf kepada semuanya. Mohon maaf juga terutama mahasiswa yang saya bimbing di S3 maupun S2. Ya, biasa kita bertengkar, saya banyak terus terang, saya banyak bertengkar dengan mahasiswa S2 dan S3 itu. Tapi mohon kali ini kita tidak bertemu, tapi bertemu di layar. Saya maafkan kehilafan Anda, tapi juga Anda harus membuka hati kehilafan saya sebagai seorang profesor ya sekolot atau kumaha ya. Jadi ada saja yang lupa. Sekali lagi mohon maaf lahir batin. Minal aidin wal faizin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya disilakan kepada Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Haji Eman Suparman, SH, MH.
Apakah masih ada Pak Adam? Arif? Masih ada, cuma belum tersambung, Bu. Oh iya. Baik Bapak Ibu, mohon untuk sabar, kita tunggu dulu untuk sementara beliau masuk. Kita lanjut ke Prof. Elina dulu, Pak Adam. Dilanjut saja dulu, Bu. Iya, baik. Sambil menunggu Pak Prof. Heman untuk masuk bersama kita, menghemat waktu, kami silakan kepada Guru Besar Unikom, Profesor Haja Elina Surya. Masih di mute, Ibu. Masih di mute. Pak Adam bisa bantu langsung dibukain, Pak Adam? Sudah dibantu, cuman tidak bisa, Bu. Sebentar, Bu. Oh iya. Baik, Pak Adam. Ada suaranya? Ya, baik. Sudah, Ibu. Sudah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati dan banggakan Ibu Ketua Yayasan beserta jajaran, yang saya banggakan Bapak Rektor Unikom, Profesor Edi Suryanto Suboto, para Wakil Rektor, para Dekan, para Kaprodi, para Direktur, dan para dosen. Dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan minal aidin Bapak Idin, maaf lahir batin pada 1 Syawal 1441 Hijriah. Selain dari itu, kami juga ingin mengucapkan terima kasih dan merasa bangga bahwa selamat kepada Unikom yang telah mencapai prestasi yang sangat luar biasa. Semoga Unikom tetap berjaya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu, mohon untuk sabar dulu. Kita panggil kembali dengan hormat Dekan Fakultas Hukum, Profesor Dr. Haja Eman Suparman. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Yayasan Sains dan Teknologi beserta seluruh jajaran pengurus dan pengampu urusan-urusannya, Bapak Rektor Unikom yang saya hormati, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Edi Suryanto Suboto, para Wakil Rektor, para Dekan, para Ketua Divisi, para Kaprodi, para Kepala Bagian, dan seluruh dosen dan karyawan Unikom yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas nama pribadi saya, Eman Suparman, dan sebagai Dekan Fakultas Hukum, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum syamana wa syamakum wa ya karim. Saya mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja selama kebersamaan kita di lingkungan keluarga besar Unikom yang tercinta. Dan saya ucapkan selamat untuk Pak Rektor beserta seluruh jajaran pimpinan serta para dosen yang mengampu semua kepentingan di Unikom atas capaian-capaian yang sudah Pak Rektor sampaikan. Selamat, Unikom tetap berjaya dan terus berjaya. Tangan dingin Profesor Edi Suryanto Suboto lah yang menyebabkan Unikom selalu mendapatkan capaian-capaian terbaik. Ucapkan selamat, semoga Bapak Rektor dan seluruh jajaran yayasan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Demikian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, di dunia ini Allah menghadirkan satu kenyataan hidup pada kita,
ada yang datang, ada yang hilang. Di dalam bulan Ramadan 1441 Hijriah ini, kita kehilangan ibunda kita yang kita cintai, Profesor Dr. Hajah Teh Fatimah Jaja Sudarma, dekan dari Fakultas Sastra. Kita sangat menyayanginya. Sivitas Akademika Unikom masih memerlukan kehadirannya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayanginya. Untuk itu, pada kesempatan ini, ibunda kita yang sederhana, tampil sangat sederhana, yang baik hati, mudah-mudahan hari ini, saat ini, istirahat dengan tenang di alam kuburnya, diberikan cahaya yang terang, dan dihindari dari azab kuburnya. Untuk itu, marilah kita sama-sama mengirimkan Al-Fatihah untuk almarhumah ibunda kita tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, baik Bapak Ibu, kami hanya memberikan kesempatan kepada jajaran pimpinan, rektor, wakil rektor, dekan, dan Dewan Kehormatan dan juga guru besar untuk memberikan ucapan selamat. Mohon maaf kepada jajaran pimpinan lainnya yang ada di lingkungan Unikom. Kami tidak berikan waktu untuk memberikan ucapan selamat. Mudah-mudahan dari hati yang paling dalam dengan tulus ikhlas kita sudah saling memaafkan. Sehingga masuk kerja tanggal 15 Juni nanti kita semua dalam keadaan bersih. 0 ya Bapak Ibu ya. Ya, baik Bapak Ibu, tidak ada foto bersama, namun ada screenshot untuk mendokumentasikan pertemuan kita pada hari ini, sehingga kami masih sangat berharap Bapak Ibu untuk sabar beberapa waktu lagi. Dokumentasi kami, Saudara Arif, dan juga dibantu sama Faiza dan Pak Adam untuk mendokumentasikan pertemuan kita pada hari ini. Silakan Arif. Mohon Bapak Ibu untuk siap, mungkin bisa tersenyum. Tangannya minal aizin wal faizin ya. Mohon ditahan. Sekali lagi tahan ya. Ditahan Bu, sebentar. Mohon sabar ya Bapak Ibu. Slide lagi. Dokumentasi dengan teknologi. Google juga, Rip. Oke, sudah. Semua sudah terdokumentasi, Rip? Sudah, Bu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi pertemuan kita pada hari ini dalam acara Halal Bihalal 1441 Hijriah secara virtual yang dilakukan oleh Universitas Komputer Indonesia. Terima kasih atas kehadiran dan kesediaan Bapak Ibu untuk mengikuti rangkaian acara Halal Bihalal ini dengan tertib dari awal hingga berakhirnya acara. Mudah-mudahan berbalas kebaikan dan hilang kerinduan di antara kita. Sampai ketemu di tanggal 15 Juni di kampus tercinta kita, Universitas Komputer Indonesia. Mohon maaf atas segala kekurangan kami panitia, khususnya saya pembawa acara yang mewakili Universitas Komputer Indonesia. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu anta ilah anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Flag. Sampai ketemu tanggal 15. Sehat-sehat semua. Ya. Amin. Terima kasih. Amin. Ada komentar ya Bapak Ibu. Atur nuhun Bu Des Ayu. Bu Eka. Terima kasih Bu Eka. Oh Maman. Pada nggak mau live ya, kangen. Masih pada rindu kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu tambah gendut, Bu. Alina tambah gendut. Pamit ke sadayana. Atur nuhun. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Ibu. Terima kasih Bu Eka beserta jajarannya. Iya. Ada yang ini. Sebelum mereka atur nuhun. Sami-sami Ibu atur nuhun. Sehat selalu ya. Femi. Assalamualaikum semuanya. Dadah, Seni. Assalamualaikum semuanya. Atur nuhun Bu Eka. Atur nuhun Bu, atur nuhun Prof Umi. Prof Umi, atur nuhun Bu Elina. Atur nuhun Bu. Atur nuhun Bu Evi. Semuanya. Pak Elvi. Eka, minal izin wal faizin. Faizin Bu. Lahir batin. Iya. Salam buat cinta ya Pak Elvin. Sami-sami Bu. Birda. Tenun Bu. Ibu teh dosen program studi apa Bu? Ilmu manajemen Bu. Oh iya. Kita teh jarang ketemu ya Bu. Ya, iya Bu. Aduh kangen.